Halo dokter, bayi dan balita yang belum toilet train sering bikin orang tua khawatir soal tinja mereka. Pertanyaan seperti, dok, ini normal nggak ya? Diare atau bukan? Sering muncul. Nah, ada solusi sederhana untuk ini, yaitu BITS atau The Basel Infant and Toddler Stool Scale. BITS ini dirancang untuk membantu orang tua menjelaskan kepada kita para dokter tentang konsistensi tinja anak mereka. Bagi kita, ini jadi alat cepat untuk memahami pola buang air besar, bahkan memprediksi masalah seperti konstipasi atau diare. BITS ini simpel banget loh. Skalanya terdiri dari 7 foto berwarna yang menunjukkan berbagai konsistensi tinja pada popok bayi dan balita yang belum toilet train. Untuk mempermudah pemahaman dan komunikasi, ketujuh jenis tinja tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Pertama, hard stools, yang keras, susah keluar. Kedua, foam stools, normal dan bentuknya oke. Ketiga, loose stools, agak encer, ada ampasnya. Keempat, watery stools, benar-benar cair. Visualisasi ini memudahkan orang tua untuk menunjukkan, dok, seperti ini nih, dan kita langsung paham. Praktis kan? Orang tua nggak perlu bingung mendeskripsikan, kita juga nggak perlu mendebak-debak. Selain itu, ini bisa membantu kita memantau kesehatan usus anak, terutama di 1000 hari pertama yang merupakan periode emas perkembangan anak. Konsistensi tinja ini bisa memberikan banyak petunjuk. Tinja keras berarti waktu transitnya lambat, mungkin konstipasi. Kalau tinja cair, waktu transitnya cepat, bisa jadi diare atau infeksi. Mikrobiota usus berperan besar di sini. Jika ekosistemnya terganggu, risiko diare berulang atau masalah gastrointestinal lainnya meningkat. BITS bisa membantu kita memantau semua ini, terutama untuk pasien yang belum bisa mengungkapkan keluhannya sendiri. Selain itu, banyak orang tua yang cemas tentang tinja anak mereka. Studi menunjukkan banyak yang sampai berkonsultasi hanya karena bingung dengan konsistensi tinja. Makanya, BITS ini jadi jembatan komunikasi yang efektif. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang BITS, dokter udah tahu belum soal e-course di Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Apakah BITS ini dapat diandalkan? Ada studi dari Who Centered yang membandingkan BITS dengan Bristol Stool Form Scale yang biasa kita gunakan untuk anak yang lebih besar. Mereka melibatkan 2.462 partisipan, mulai dari orang tua, perawat, hingga dokter, untuk menilai foto BITS menggunakan acuan Bristol Stool Form Scale. Hasilnya, tingkat kesepakatannya baik atau good agreement, paling akurat untuk mendeteksi tinja encer tipe 7 dan normal tipe 4, menurut Bristol Stool Form Scale sekitar 87%. Namun, agak kurang akurat di tipe 2, hanya 49%. Jadi, BITS ini cocok untuk bayi, tapi belum sempurna. Studi lain dari Velasco Benitez menyatakan bahwa BITS lebih sensitif untuk mendeteksi konstipasi fungsional dibandingkan Bristol. Bagaimana jika skala BITS ini dikombinasikan dengan penggunaan AI? Bayangkan, orang tua tinggal foto tinja di popok, upload ke aplikasi, lalu AI yang menganalisis menggunakan BITS. Studi Ludwig telah menguji machine learning dengan 2.687 foto popok, dan hasilnya kesepakatan dengan peneliti manifesting usia sekitar 60-77%. Lumayan kan? Kemudian, studi Xiao telah mengembangkan algoritma menggunakan convolutional neural network. Akurasinya 92,9% dibandingkan konsensus pediatrik untuk 7 jenis foto pada skala visual BITS, dan bahkan naik jadi 95,4% jika dikategorikan ke 4 jenis kategori BITS. Korelasinya juga kuat loh. Jadi, AI ini bisa membantu orang tua untuk cepat mengklasifikasikan tinja, keras, normal, encer, cair, hanya dari foto. Orang tua senang, kita juga hemat waktu. Bayangkan, pasien datang, tinggal buka HP. Dok, ini hasil penilaian tinja menurut AI-nya. Kita tinggal konfirmasi deh secara klinis. Jadi, ajak orang tua untuk menggunakan BITS ya. Kita bisa memberikan gambarnya dan minta mereka untuk mencocokkan.
Jika ada aplikasi AI yang menggunakan Beats, kita juga bisa sarankan mereka untuk mencoba. Hasilnya bisa jadi bahan diskusi. Dengan begitu, kita bisa memantau pola buang air besar, karena Beats bisa membantu kita memprediksi diare atau konstipasi. Jangan lupa, AI hanya alat bantu. Diagnosis akhir tetap dari kita ya dok. Sip, itu ya dok pembahasan lengkap tentang Beats yang bisa bantu orang tua buat nilai tinja bayi. Yuk like video ini dan share ke pasien dan teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter bisa selalu up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.